Pembalap tim Gresini Ducati, Alex Marquez berhasil memenangkan balapan utama MotoGP Spanyol 2025, pada Minggu, 27 April 2025, malam. Beraksi di sirkuit Jerez, Spanyol, Alex tampil luar biasa dalam balapan 25 lap itu hingga akhirnya menjadi yang pertama menyentuh garis finish. Kemenangan yang diraih Alex jelas sangat berarti lantaran mencetak sejarah. Tepatnya itu menjadi kemenangan pertama Alex di kelas MotoGP sejak debut pada musim 2020 silam. Beruntung, Marquez masih bisa melanjutkan balapan meski motornya terlihat rusak. Hebatnya, sempat berada di barisan paling belakang, The Baby Alien masih bisa menyalip sejumlah pembalap. Marquez menutup balapan dengan finish di posisi 13. Posisi yang setidaknya masih bisa membuat Marquez pulang dengan membawa poin dari MotoGP Spanyol 2025. Sementara itu, posisi kedua dikuasai oleh pembalap monster Yamaha, Fabio Quartararo. Ini menjadi podium pertama Quartararo usai cukup lama tak finish di 3 besar. Kemudian di peringkat ketiga dikuasai oleh Francesco Bagnaia. Rekan setim Marquez di Ducati Lenovo itu gagal memanfaatkan insiden Marquez menjadi kemenangan. Di sisi lain, Marc Marquez terjatuh di MotoGP Spanyol 2025. Ia masuk tikungan terlalu kencang dan meluncur ke gravel. Balapan utama MotoGP Spanyol 2025 berlangsung di Circuito de Jerez, Angel Nieto. Rider Yamaha Fabio Quartararo jadi peraih posisi pole, dikepung duo Ducati Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Quartararo berhasil mempertahankan posisi pertama selepas start. Pertarungan sengit malah terjadi di belakangnya, antara Bagnaia dan Marc Marquez. Marquez sempat menyalip rekan setimnya itu, tapi kemudian direbut kembali. Keduanya bahkan sempat bersenggolan memasuki tikungan 12, meski tak sampai berakibat fatal. Marquez jatuh. Pebalap Ducati itu meluncur keluar lintasan pada putaran keempat, memasuki tikungan 8 dengan kecepatan terlalu tinggi. Ia sempat membangunkan lagi motor dan kembali di posisi 22. Sementara itu, meski terbilang tua, tapi kalau masih kencang maka selalu ada tempat di MotoGP. Itu dibuktikan pembalap Prancis Johann Zarco yang berusia 34 tahun. Berkat performa apiknya musim ini, Zarco YSNG sehari-harinya doyan motoran jarak jauh itu tak perlu pusing dengan kontraknya yang habis tahun ini di LCR Honda. Pasalnya, tim satelit Honda itu sangat ingin memperpanjang kontrak ke 2026 nanti. Saat sama tim pabrikan Honda juga ingin pakai jasanya. Sehingga terkesan kedua skuad Honda itu berebut dirinya. Tim prinsipal sekaligus tim owner LCR Lucio Cecchinello sangat berharap Zarco bertahan dalam timnya. Tapi, ia hanya bisa berharap dan menunggu karena saat ini Zarco dikabarkan sudah mulai tahap pembahasan kontrak dengan tim pabrikan. Zarco sendiri ingin loyal pada LCR yang telah sudi menampungnya 2 tahun lalu saat motor yang tersedia hampir tak ada untuknya. Tapi, posisi sebagai rider pabrikan adalah tujuan semua pembalap. Selalu bagus jika berpeluang menjadi pembalap nomor 1 Honda. Tapi, fokus saya saat ini adalah memperpendek jarak dengan para pembalap papan atas, katanya di sela kesibukan. Saat ini Zarco menjadi pembalap terbaik dari 4 joki Honda di grid kelas primer. Mengalahkan 2 joki tim pabrikan, Joan Mir dan Luca Marini. Di klasemen sementara ia menduduki peringkat 6 di bawah Marc Marquez, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio dengan total poin 38. Hanya terpaut 10 angka dengan Giannantonio. Sementara Marini dan Mir berada di posisi 10 dan 17. Progres itulah yang membuat pabrikan Jepang ini kepincut. Apalagi pengalaman panjangnya di MotoGP bisa dimaksimalkan untuk pengembangan RC213V yang telah bertahun-tahun kalah kompetitif dengan pabrikan Eropa macam Ducati, KTM dan Aprilia. Tentu saja pencapaian saat ini sangat penting. Saya sudah lakukan banyak hal menarik bersama Honda. Saya ingin tetap bersama Honda, ini pilihan terbaik, katanya tanpa menjelaskan Honda yang mana, tim satelit atau pabrikan. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Spanyol 2025. Alex mematahkan putaran waktu tercepat yang sebelumnya sempat dimiliki oleh Marc Marquez, Ducati Lenovo. Dia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 36,831 detik di sirkuit Jerez, Spanyol. Marc Marquez menyudahi di urutan kedua, kemudian Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, di posisi ketiga.
Sesi latihan bebas pertama dimulai dengan kondisi cuaca yang sangat cerah pada pagi hari di sirkuit Jerez. Baru 5 menit FP1 berjalan, Marc Marquez sudah kembali ke pitnya usai baru melakukan satu putaran dan belum mendapatkan lap terbaik. Tak butuh waktu lama untuk mendekati putaran terbaik dalam balapan tahun lalu yang ditorehkan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dengan 1 menit 37,449 detik. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez mencatatkan 1 menit 37,686 detik untuk menjadi yang tercepat sementara pada 10 menit awal FP1. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menjadi yang kedua usai hanya lebih pelan 0,182 detik dari Alex Marquez. Marc Marquez akhirnya kembali ke lintasan untuk mendapatkan putaran lap terbaiknya. Marquez masih berada di urutan terakhir pada sesi FP1 yang sudah berjalan 15 menit. Namun, Marquez untuk kedua kalinya kembali ke pit dan salah parkir ke pitnya milik Gresini Racing. 25 menit tersisa, Marquez kembali ke lintasan yang kali ini serius untuk mengejar putaran terbaik pada run ketiganya. Benar saja, Marquez langsung melejit menjadi yang pertama dalam hot lap pertamanya dengan catatan 1 menit 37,188 detik. Alex Marquez sebagai pembalap tercepat kedua harus terjatuh di tikungan 1. Adapun Francesco Bagnaia masih ditertahan dengan torehan 1 menit 37,598 detik yang membuatnya berada di posisi ke-6. 7 menit terakhir, Alex Marquez mematahkan putaran tercepat kakaknya dengan menorehkan 1 menit 36,831 detik. Tak ada perubahan, Marquez tak mampu mempertajam catatan waktunya pada flying lap terakhirnya. Fabio Quartararo tetap mempertahankan posisinya pada 3 besar. Sementara itu, Pecco Bagnaia yakin dia kehilangan sesuatu yang lebih di Jerez, karena dia masih belum bisa melakukan apa yang dia lakukan tahun lalu. Dan dia pikir Marc Marquez akan menjadi orang yang harus dikalahkan. Pecco Bagnaia telah menyelesaikan hari Jumat yang kompetitif di Jerez. Pebalap Italia itu kembali ke salah satu trek favoritnya, Jerez, seperti halnya di Qatar 2 minggu lalu, dan hal itu terlihat jelas dalam catatan waktunya. Juara 2022 dan 2023 itu memulai Grand Prix Spanyol pada hari Jumat di tempat ke-7, 0,7 detik di belakang Alex Marquez. Namun pada sore hari, dalam latihan, ia memperbaiki hasilnya dan finish kedua, dengan waktu 1:36.094, tertinggal 103/1000 detik di belakang Alex, yang kembali memimpin meskipun terjatuh. Di akhir 2 sesi latihan bebas pertama, pembalap Ducati itu berkomentar bahwa ia gembira dengan hasilnya, tetapi tidak dengan perasaannya. Pemain Piedmontese itu yakin bahwa dirinya masih kurang sesuatu yang lebih dalam hal perasaan, dan meskipun ia melihat dirinya sebagai pesaing untuk segalanya di Jerez, ia sadar bahwa ia masih perlu melangkah maju, mengingat tingkat persaingannya. Saya senang dengan hasilnya, karena dalam hal apapun saya kompetitif dengan ban medium baru, dengan ban lunak baru, dan dengan ban bekas. Semuanya berjalan cukup baik, tetapi dalam hal perasaan, tidak sama sekali. Bagnaia memulai. Karena saya masih sedikit kesulitan saat memasuki tikungan, dengan pengereman. Kami harus meningkatkan kemampuan, kami harus menemukan solusi, dan besok pagi kami akan mencoba mengambil langkah kecil lainnya. Namun saat ini, di trek ini, yang bagus untuk saya merasa lebih baik, tetapi saya masih butuh sesuatu yang lebih. Marc Marquez, yang memulai balapan di Jerez di posisi keempat, memuji performa sang kakak, Alex, yang menjadi yang tercepat meski sempat mengalami kecelakaan, dan yang ia sebut sebagai rival utamanya di akhir pekan. Marc Marquez, yang menjalani tes pertama yang cukup menegangkan di pagi hari karena 2 masalah teknis yang dengan cepat diselesaikan oleh Ducati, telah memperingatkan potensi saudaranya selama bertahun-tahun. Namun baru 4 bulan lalu, saat pramusim dimulai, masyarakat umum mulai menanggapi komentar 93 dengan serius. Pembalap termuda Cervera ini telah meningkatkan penampilannya tahun ini, memimpin kejuaraan dunia MotoGP untuk pertama kalinya, dan telah membuktikan dirinya sebagai pesaing kuat untuk memperjuangkan gelar juara. Perspektif itu didasarkan pada konsistensi luar biasa dan kilatan kejeniusan seperti yang ia tunjukkan Jumat ini di sirkuit Andalusia. Pembalap Gresini Racing itu mengalami kecelakaan 2 kali sebelum menyelesaikan hari dengan waktu terbaik secara keseluruhan dan mencetak rekor sirkuit. Kejatuhan kedua sangat mengejutkan, terjadi dengan kecepatan tinggi dan saat ia sedang menunggangi kemudi milik saudaranya. Saat terjatuh, batu-batu tersebut meninggalkan memar di pergelangan tangan kanannya, suatu keadaan yang menyebabkan dia absen hampir setengah jam dari sesi tersebut. Ketika ia akhirnya kembali ke lintasan, ia langsung berada di depan, melaju lebih cepat daripada siapapun di sektor kedua, tepat di tempat ia mengalami kecelakaan.
Sebuah pernyataan niat yang ditegaskan kembali oleh sang juara multi juara. Ini adalah Alex terbaik yang pernah kita lihat di MotoGP. Dan sejauh ini, dia memimpin kejuaraan dunia. Sekarang dia berada di posisi kedua klasemen, setelah mengawali musim dengan sangat baik. Dia mengalami kecelakaan hari ini dan kembali berlomba dan kompetitif. Dia mampu melakukan apa saja jika dia percaya diri, puji pebalap Ducati resmi itu. Hal yang paling luar biasa adalah, di sektor kedua, tempat ia terjatuh, ia adalah yang tercepat. Jadi, rasa takut tidak begitu menghantuinya. Sementara itu, pembalap Castrol Honda LCR, Johann Zarco, menyinggung soal tawaran gabung tim utama usai tampil paling baik di MotoGP 2025. Johann Zarco terlalu menggendong pabrikan Honda di MotoGP 2025. Pembalap asal Prancis itu tepat di bawah Ducati di klasemen sementara. Bukan kaleng-kaleng, Zarco menempati urutan ke-6 dengan 38 poin. Meski belum mampu naik podium, Zarco tetap menjadi yang terbaik di antara tim Honda. Zarco mengonfirmasi perpanjangan kontraknya dengan Honda. Pada awal bergabung 2023, Zarco telah menandatangani kontrak 21 tahun bersama pabrikan Jepang tersebut. Fakta bahwa saya adalah pembalap pertama Honda, kata Zarco dikutip juara.net dari Motorsport S. Saya tampil baik, dan bahwa saya memanfaatkan kekuatan Honda secara maksimal. Sekaligus membenarkan perpanjangan kontrak saya setidaknya selama 2 tahun, karena saya jelas sedang dalam performa terbaik dan saya sangat menikmatinya, jelasnya. Saat disinggung peluang pindah ke tim utama, Zarco mengaku masih mempertimbangkannya. Saya tidak tahu apakah motor resmi, tim pabrikan, merupakan tujuan, tetapi itu adalah posisi yang layak dipertimbangkan karena itu adalah posisi yang bergengsi. Pekerjaan yang kami lakukan dengan Lucio juga sangat bagus. Dan mengingat bahwa saat ini kami memiliki motor resmi, hampir sepenuhnya tergantung pada Honda untuk memposisikan diri kami untuk maju, tutur pembalap berusia 34 tahun tersebut. Zarco sudah mendedikasikan dirinya untuk Honda. Ia bahkan terdaftar dalam kegiatan di Jepang bertajuk Suzuka 8 Hours pada Agustus mendatang. Saya sudah menjadwalkan ikut serta Suzuka 8 Hours dan bahkan 2 tes untuk persiapan. Jadi kalendernya sudah penuh. Bagi saya, ini latihan ekstra, saya sangat menyukainya. Dan ini memungkinkan saya memanfaatkan sepenuhnya keunggulan Honda. Tetapi ini juga merupakan suatu kesenangan. Saya tidak melakukannya hanya untuk memperbarui kontrak saya dengan Honda, tetapi karena saya menyukai lingkungan ketahanan. Marc Marquez tiba di Jerez sebagai pemimpin MotoGP, dengan sedikit yang meragukan bahwa ia adalah favorit untuk gelar juara. Ia akan berusaha mempertahankan rekornya di lokasi cederanya. Tepat sebelum musim MotoGP 2025 dimulai, banyak yang menganggap Marc Marquez sebagai favorit untuk gelar juara. Kedatangan juara dunia 8 kali ke tim terbaik dan motor terbaik di grid sangat menggiurkan. Terutama mengingat apa yang baru saja dilakukan pembalap Spanyol itu dengan MotoGP 23 yang rumit pada tahun 2024. Namun, dengan cara yang sama, ada banyak orang lain yang sama sekali tidak mengesampingkan Pecco Bagnaia, setidaknya agar dia bisa bersaing dengan rekan setim barunya. Kini, di ambang putaran kelima kampanye saat ini, segala sesuatunya tampak lebih jelas. Kesimpulan setelah 4 Grand Prix adalah bahwa hanya kesalahan Marquez sendiri yang mencegahnya tiba di Grand Prix Spanyol dengan rumah penuh yang luar biasa. Dengan 4 posisi pole, 4 kemenangan sprint, dan 3 kemenangan balapan hari Minggu, hanya kecelakaannya di Austin, saat ia memimpin dan dalam perjalanan menuju kesuksesan lainnya, yang mencegahnya untuk benar-benar menguasai lapangan. Sementara itu, Bagnaia melihat peningkatan di Austin dan memanfaatkan kesalahan pembalap 93 itu. Menjadi rekan setim pertama yang memenangkan perlombaan melawannya sejak Dani Pedrosa. Petenis Italia itu kembali bertarung, tetapi di Qatar ia kembali menunjukkan tanda-tanda tidak begitu sehat. Dengan demikian, Marquez telah menunjukkan bahwa ia masih berada di level spektakuler, mendekati musim terbaiknya pada tahun 2019, di mana ia finish pertama atau kedua di setiap balapan kecuali Austin. Anehnya, itu sebelum ia memulai cobaan pribadinya dengan cedera dan penderitaan, yang dimulai pada tahun 2020 dan tepatnya di trek yang ia kunjungi akhir pekan ini, sirkuit Jerez. Pada musim yang ditandai oleh COVID-19, sang juara multi-juara itu tampil habis-habisan, dan ia menunjukkannya pada hari Minggu yang akhirnya membawa bencana di Andalusia, saat memimpin balapan pertama musim itu. Sementara itu, Pecco Bagnaia tiba di Jerez, trek di mana ia telah menang 3 kali. Siap untuk terus berkembang dan mencoba menantang Marquez, seperti yang dilakukannya pada tahun 2024. Pecco Bagnaia terlihat terus berkembang di Jerez.
Juara 2022 dan 2023 itu kembali memasuki perlombaan kejuaraan dunia setelah kecelakaan Marc Marquez di Austin, yang memberinya kemenangan pertamanya musim ini. Namun di Qatar, trek yang disukai di mana sorotan tertuju padanya, ia lagi-lagi merasa kurang nyaman dengan Ducatinya. Dan kekalahannya di kualifikasi merugikannya dalam balapan, di mana rekan setimnya sekali lagi mendominasi. Akan tetapi, pebalap Italia itu secara historis selalu menunjukkan performa terbaiknya di Tour Eropa. Dan Grand Prix Spanyol akhir pekan ini bisa menjadi kesempatan besar untuk mengambil langkah terakhir ke depan. Sirkuit khusus untuk seluruh grid yang disukainya, dia telah menang 3 kali. Dan di mana pada tahun 2024 dia mampu mengalahkan Marc Marquez. Meskipun juara dunia 8 kali itu masih mengendarai Desmosedici MotoGP 23 yang lebih rumit. Jerez adalah sirkuit yang spesial, bagi semua orang, menurut saya. Ini salah satu yang paling bersejarah, dan saya selalu menikmati balapan di sini. Sejak 2011, saat saya pertama kali datang. Saya senang, ini balapan pertama di Eropa. Semuanya sedikit berubah, rasanya lebih seperti berada di rumah sendiri saat Anda balapan di Eropa. Dan ini adalah sirkuit yang cocok untuk saya. Kami telah menang dalam 3 kesempatan terakhir, dan kami harus mencoba lagi. Kami memiliki saingan yang sangat kuat. Seperti yang kami lihat tahun lalu dan di awal musim ini. Jadi kita lihat saja nanti. Ia memulai analisisnya pada hari Kamis saat tiba di trek Andalusia. Marc Marquez kembali ke Jerez, di mana pada tahun 2020, di puncak karir olahraganya, ia mengalami cedera serius yang hampir memaksanya pensiun. 5 tahun kemudian, banyak yang melihat Marquez saat ini lebih baik dari sebelumnya. Kemudian di Honda, Marc Marquez memenangkan gelar 2019 dengan mengalahkan para pesaingnya, musim terbaiknya dan gelar MotoGP ke-6-nya. Setahun kemudian dan setelah pandemi, pembalap Spanyol itu tiba di awal musim 2020 dengan MotoGP Spanyol di Jerez. Sangat kuat, tak tersentuh, manusia super. Tetapi jatuh membawanya ke tempat terakhir dan, dari sana, ia memulai comeback yang bernada bersejarah dan tampaknya akan membawanya ke podium.